kabar orang tua kita? Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Sabtu 6 Desember 2025. Sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua hingga hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas di hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan harian kita hari ini, Sabtu tanggal 6 Desember 2025, diambil dari Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya memilih judul renungan hari ini, Gereja yang tak tergoyahkan. Gereja yang tak tergoyahkan. Menarik kalau kita memperhatikan ayat ini dari penjelasan berikut ini. A. Batu karang merujuk pada Petrus sendiri sebagai wakil para murid atau Rasul Tuhan Yesus. Karena pengakuannya tentang Yesus sebagai Mesias. Gereja dibangun di atas kesaksian apostolik yang benar dan tidak akan digoyahkan oleh kuasa maut. Intinya, gereja berdiri karena fondasinya adalah kesaksian yang benar tentang Kristus. B. Gereja yang berakar dan dibangun dalam pengakuan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak akan dapat dihancurkan oleh kekuatan apapun di dunia ini. Jadi, pengakuan iman sejati tentang siapa Yesus menjadi fondasi gereja di dunia ini. C. Yesus mau menegaskan bahwa gereja yang dibangunnya akan berdiri teguh melawan segala serangan setan, serangan dunia, bahkan serangan kematian itu sendiri. Gereja tetap menang karena Kristus adalah pendiri, pemilik, dan penjaganya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari sini dapat kita pahami bahwa gereja bukanlah proyek manusia, melainkan karya ilahi. Fondasinya
bukan gedung, bukan program, atau kemampuan kita sebagai manusia, tetapi pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi, selama gereja tetap berdiri di atas kebenaran Yesus Kristus, gereja itu tidak dapat dihancurkan oleh kejatuhan moral, oleh tekanan budaya, serangan rohani, atau berbagai penderitaan. Apa yang dapat kita petik menjadi pedoman bagi kita melalui firman Tuhan hari ini? Pertama, gereja berdiri di atas Kristus, bukan di atas manusia. Baik Petrus dan para murid atau rasul lainnya, atau bahkan kita sendiri di zaman ini hanyalah alat. Kristuslah fondasinya. Gereja akan goyah bila bertumpu pada pemimpin, pada struktur, pada tradisi, atau reputasi yang membuat gereja kokoh adalah Yesus sebagai pusatnya. Oleh karena itu, marilah kita mengarahkan kembali pelayanan, keputusan, dan ibadah hanya kepada Kristus, Raja Gereja. Jangan pernah menggantungkan iman pada figur manusia, tetapi tetaplah pada firman Tuhan. Kedua, pengakuan iman yang benar menjadi dasar pertumbuhan gereja. Pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias mengubah hidup Petrus, dan pengakuan yang sama harus mengubah gereja pada masa kini. Tanpa pengakuan iman yang kuat, gereja menjadi dangkal dan kehilangan arah. Oleh karena itu, marilah kita memperkuat pembinaan, pengajaran, atau doktrin, dan kehidupan doa jemaat. Tanamkanlah identitas iman yang jelas pada generasi muda. Ketiga, gereja dipanggil menjadi komunitas yang tahan serangan. Dari sini, kita akan maju selangkah dari pemahaman kita sebelumnya, yaitu gereja yang kokoh berdiri dalam pengakuan imannya kepada Kristus, maka alam maut pun tidak akan dapat menguasainya. Gereja tidak hanya mampu bertahan, tetapi bahkan akan mampu menyerbu kegelapan dengan terang Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, disinilah tugas panggilan kita sebagai gereja atau orang percaya untuk lebih bersungguh-sungguh menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah seperti kejujuran, kasih, kesucian, atau kekudusan dalam budaya dunia yang telah rusak ini. Dan untuk melakukan semuanya ini, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh mundur, dan kita tidak boleh kalah menghadapi tekanan atau tantangan moral di zaman ini. Mengapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Karena kita yakin dan percaya sepenuhnya Kristus yang memimpin gerejanya, sehingga gereja Kristus tetap menang. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga pada hari ini. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing.
Saat ini kami mengingat saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, anggota jemaat yang dalam keadaan berduka Tuhan. Biarlah Engkau memberikan penguatan dan penghiburan bagi mereka. Secara khusus kami bawa dalam doa ini saudara-saudara kami di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang, demikian juga di Tapanuli Selatan, atau bahkan di Aceh maupun di Sumatera Barat, atau wilayah Sumatera Utara lainnya, akibat korban karena banjir bandang, karena tanah longsor, atau korban karena ekologi. Tuhan, biarlah mereka memperoleh kekuatan dan penghiburan, tetapi juga ketabahan, kesabaran, dan pengharapan bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberikan mereka hal-hal yang mereka butuhkan pada saat ini melalui orang-orang yang Tuhan izinkan melayani atau membantu. Berkatilah Tuhan bantuan yang sedang mereka terima atau yang akan dikirimkan, sehingga mereka boleh merasakan bahwa Tuhan melihat dan peduli atas kehidupan mereka. Biarlah pengharapan mereka tetap ada Tuhan, dan juga imannya tidak goyah. Kami juga bawakan dalam doa ini keluarga kami masing-masing, dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi dan sertai. Kami bawa juga dalam doa ini ya Tuhan, orang-orang yang kami kasihi, keluarga-keluarga yang sudah menikah beberapa tahun atau sekian lama, dan mereka rindu akan kehadiran anak dalam keluarga yang hingga saat ini belum mereka lihat dan rasakan. Biarlah doa-doa dan permohonan mereka juga Engkau dengarkan ya Tuhan. Hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, membawa sukacita bagi kami semua dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.